Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Bintang Sendria selaku pembicara pertama dari tim kontrak. Dewan Juri yang terhormat, mosi Dewan ini sebagai Gen Z lebih memprioritaskan alokasi dana untuk self-reward dibanding memulai investasi muncul karena nilai tukar rupiah melemah hingga menyentuh angka 17.400 per US dollar. Di tengah inflasi ini, sikap Gen Z yang berusia 20 hingga 25 tahun yang memprioritaskan self-reward sangat berisiko untuk masa depan mereka, terutama dengan realita income di bawah UMR hingga UMR sebagai fresh graduate. Kami mendefinisikan investasi sebagai perlindungan finansial jangka panjang agar nilai uang tidak terus tergerus inflasi, bahkan hingga dapat menjadi passive income. Dan kami mendefinisikan self-reward sebagai bentuk aktivitas yang menggunakan uang untuk memberikan efek kebahagiaan seperti membeli makan-makan mewah dan barang-barang branded yang akan mendapatkan validasi dari sosial. Dan Gen Z sendiri adalah generasi rentang usia produktif saat ini, yakni usia 20 hingga 25 tahun, yang sebagian besar adalah fresh graduate dengan income 1 juta hingga upah minimum regional. Oleh karena itu, kami merasa bahwasannya Gen Z dengan penghasilan yang masih 1 juta sampai dengan UMR dan nilai rupiah yang mencapai 17.400 dengan pengeluaran minimum Indonesia yang mencapai 5 juta rupiah menurut BPS adalah hal yang salah. Oleh sebab itu, kami merasa Gen Z di usia yang masih produktif saat ini untuk membagi pemasukan dengan memprioritaskan pembangunan investasi jangka panjang. Maka dari itu, kami memberikan beban pembuktian kepada tim pro, yaitu yang pertama, bukankah memprioritaskan self-reward di atas investasi akan menghancurkan masa depan finansial Gen Z karena mereka tidak bijaksana dalam mengelola keuangan? Dan yang kedua, bagaimana tim pro menjamin keamanan ekonomi Gen Z di masa depan jika alokasi dana habis hanya untuk validasi sosial? Memasuki argumentasi kami, tim pro mungkin akan mengagungkan kesehatan mental atau mental health. Namun kami dari tim kontra percaya bahwa kesehatan mental yang sejati lahir dari rasa aman secara finansial. Argumen kami hari ini bukan melarang kesenangan, melainkan menuntut tanggung jawab atas keberlangsungan hidup Gen Z dalam jangka panjang. Apabila krisis kesehatan atau kehilangan pekerjaan terjadi seperti badai PHK dan lain-lain, Gen Z tidak memiliki pegangan finansial yang cukup dan rentan mengalami krisis ekonomi pribadi. Kami menginginkan Gen Z yang disiplin berinvestasi sejak sekarang, mulai dari nominal terkecil dan mulai mengelola keuangan dengan prinsip POAP yang dikemukakan oleh George Robert Terry, yakni planning, organizing, actuating, dan juga controlling, agar mulai membangun rasa aman, kestabilan hidup, dan mampu menghadapi masa depan dengan lebih tenang dimulai dari pendidikan jenjang SMA. Selanjutnya, untuk memperkuat dampak nyata budaya self-reward konsumtif terhadap kondisi finansial Gen Z, serta menjelaskan konsekuensi sosial dan ekonomi yang dapat ditimbulkan, maka akan dilanjutkan oleh rekan saya selaku pembicara kedua. Dewan Juri yang terhormat, saya Reifa Sasyabila sebagai pembicara kedua. Perlu disadari bahwasannya self-reward yang didasari sebagai rasa kebahagiaan sesaat itu bukan benar-benar kebutuhan Gen Z. Hal tersebut merupakan bentuk dari peranan media sosial yang membentuk standar kebahagiaan semu, seperti membeli gadget baru, nongkrong di tempat mahal, dan memakai barang-barang branded. Padahal kondisi keuangan belum juga stabil. Akibatnya self-reward yang awalnya hanya hiburan sesaat perlahan berubah menjadi kebiasaan konsumtif yang berbahaya. Karena itu, kami ingin Gen Z mulai membangun pola pikir bahwa validasi sosial bukanlah tolak ukur keberhasilan hidup, tetapi membangun kestabilan finansial sejak muda adalah hal yang jauh lebih bijaksana. Dewan Juri yang terhormat, posisi kami juga diperkuat dengan teori Robert Kiyosaki, yakni seseorang harus mampu membedakan mana pengeluaran yang membangun masa depan dan mana yang justru menguras keuangan secara perlahan. Hal ini sebagaimana banyaknya terjadi fenomena pay later hanya untuk membeli barang-barang non-produktif demi validasi sosial. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tersebut mulai meminjam uang ke sana-sini, berhutang demi menutupi hutang lama, bahkan tidak sedikit yang akhirnya terjebak judi online karena berharap mendapatkan uang secara instan. Hal ini bukanlah sesuatu yang dapat kita abaikan, karena efek lanjutnya bagi sosial hingga stabilitas nasional adalah meningkatnya angka kriminalitas, penipuan, pencurian, penyalahgunaan uang, hingga tindakan ilegal lainnya demi memenuhi kebutuhan atau mempertahankan gaya hidup. Artinya, ketika generasi muda terbiasa hidup berdasarkan gengsi sosial dibandingkan kemampuan finansial, maka yang lahir adalah generasi yang rentan secara ekonomi maupun mental, hingga akhirnya berdampak pada ketahanan ekonomi nasional dan stabilitas dalam negeri.
Dewan juri yang terhormat, pembicara pertama kami juga telah menyebutkan konsep POAK dari George Robert Terry, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan juga Controlling. Teori ini sangat memperkuat posisi tim kami karena menunjukkan bahwa kestabilan finansial tidak dibangun secara instan, tetapi melalui pengelolaan yang terarah dan disiplin. Gen Z harus mampu mengatur prioritas keuangannya dengan baik serta merencanakan masa depan finansialnya sejak muda. Karena dunia setelah lulus sekolah atau kuliah tidak selalu berjalan mudah. Ada biaya hidup, kebutuhan keluarga, kondisi darurat, hingga persaingan kerja yang semakin ketat. Oleh sebab itu, teori ini sudah harus diajarkan dan dipraktikkan mulai dari jenjang SMA yang saat ini masih didominasi oleh Gen Z. Bayangkan apabila kebiasaan investasi dengan nilai kecil diaktualisasikan sejak dini dan dilakukan secara konsisten, maka nilainya akan berkembang di usia mendatang dan dapat membantu ketika kebutuhan mendesak terjadi. Untuk Gen Z yang sudah berpenghasilan, lebih baik mulai memprioritaskan memiliki dana darurat, tabungan pendidikan, atau investasi jangka panjang dimulai dari nominal terkecil. Andai tim pro berkata bahwa self-reward dengan budget rendah tidak akan berpengaruh banyak, maka kami tegaskan bahwa jika self-reward tersebut dilakukan dengan frekuensi yang konsisten selama 1 bulan, hal itu akan tetap berakibat pada pengeluaran yang tidak terkontrol. Lebih baik hidup sederhana tetapi tenang dibandingkan terlihat mewah, namun sebenarnya dipenuhi hutang dan tekanan ekonomi. Memulai investasi dari sekarang akan memberikan efek jangka panjang. Bayangkan apabila Gen Z usia 25 tahun memulai investasi pada tahun 2026 dengan instrumen emas, maka 10 tahun yang akan datang nilainya dapat berkembang hingga mencapai sekitar 10%. Belum lagi apabila berinvestasi pada instrumen aman lainnya dengan pertumbuhan yang positif. Tentu seiring waktu, investasi tersebut akan dapat bergerak menjadi passive income. Dan apabila hal ini digerakkan secara massal melalui hal-hal yang mampu menginfluence masyarakat, maka akan tercipta efek domino yang positif. Ketahanan ekonomi nasional tidak lahir secara instan dari negara, melainkan dibangun dari resiliensi individu yang menular menjadi kekuatan kolektif masyarakat. Dewan juri yang terhormat, apabila tim pro mengkhawatirkan uang Gen Z akan hilang karena investasi, maka kami akan mengatakan bahwa bukan investasinya yang salah, melainkan instrumen investasi yang digunakan Gen Z tidak tepat dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Contohnya seperti berinvestasi pada instrumen high risk, high return seperti trading, mata uang kripto, dan instrumen lainnya yang memiliki resiko tinggi. Hal tersebut biasanya terjadi karena masih banyaknya kebiasaan fear of missing out atau FOMO. Kami menginginkan Gen Z berinvestasi pada instrumen-instrumen low risk dengan feedback yang stabil, seperti deposito, investasi emas, reksadana pasar uang, dan valuta asing dengan jenis mata uang yang kuat. Sehingga apabila tren tersebut diarahkan kepada hal-hal yang positif, maka pengaruh positif itu dapat menciptakan efek domino yang baik dan membangun ketahanan ekonomi kolektif secara nasional. Argumen kami akan diperkuat dan dilanjutkan oleh pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, perdebatan telah berjalan dengan sangat signifikan dan cukup baik. Namun ada hal-hal yang kami rasa menjadi alasan mengapa tim kontra lebih baik untuk dimenangkan. Dari pembicara pertama, kami telah melaksanakan tugas-tugasnya, seperti memberikan latar belakang mosi, mendefinisikan, hingga memperjelas arah perdebatan, hingga memberikan solusi dari perdebatan tersebut. Lalu pada pembicara kedua, kami telah ditambahkan dengan teori-teori penguat dan juga solusi hingga mekanisme dijalankannya solusi kami. Kami pun telah memberikan bantahan untuk berbagai argumen dasar tim pro. Sebagai pembicara ketiga, saya dari tim kontra, saya Yasmina Aira akan menegaskan kembali mengapa memprioritaskan investasi merupakan pilihan yang jauh lebih tepat dibandingkan menjadikan self-reward sebagai prioritas utama bagi Gen Z. Sejak pembicara pertama, fokus utama kami yang kami bawa adalah bagaimana Gen Z mampu menjaga ketahanan finansial di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil demi masa depan yang layak dan membahagiakan. Karena bagi kami, kebahagiaan bukan hanya soal kesenangan sesaat di masa muda saja, tetapi juga tentang seseorang dapat hidup dengan tenang dan berkecukupan di masa depannya. Saat ini nilai rupiah terus melemah dan kebutuhan terus meningkat. Ditambah lagi kondisi ekonomi global masih penuh ketidakpastian akibat konflik internasional dan krisis ekonomi di berbagai negara. Dalam kondisi seperti ini, apabila Gen Z lebih memprioritaskan gaya hidup dan validasi sosial, maka situasi finansial mereka justru akan semakin rentan dan berefek pada perbuatan impulsif demi memaksakan standar gaya hidup sebagaimana yang pembicara dua telah berikan. Perbedaannya sangat jelas. Di sisi kami telah menawarkan perlindungan finansial dan kesiapan menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu dari pembicara 1 hingga 2.
Sedangkan jika self-reward yang terus diprioritaskan, maka yang terbentuk justru pola konsumsi yang tidak sehat tanpa perlindungan jangka panjang. Sedangkan investasi justru melatih disiplin finansial, kemampuan mengatur prioritas, dan pola pikir jangka panjang. Seseorang akan terbiasa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, bukan hanya mengikuti kepuasan sesaat. Terlebih lagi, saat ini investasi dapat dimulai dari nominal kecil, sehingga tidak perlu menunggu mapan untuk memulai dan membangun keamanan finansial. Karena itu, persoalan bukan hanya tentang boleh atau tidaknya melakukan self-reward, tetapi tentang apa yang seharusnya diprioritaskan oleh Gen Z dalam kondisi ekonomi saat ini. Pada akhirnya, Gen Z bukan hanya membutuhkan kesenangan sesaat, tetapi juga kehidupan yang stabil, aman, dan layak di masa depan. Tim Pro tidak dapat membuktikan bahwa apabila self-reward dijadikan prioritas utama, maka kebahagiaan di hari tua akan tercapai. Sedangkan kami membuktikan bahwa pengeluaran lebih banyak digunakan untuk kepuasan sesaat yang nilainya lebih cepat habis, maka penyesalan adalah hal yang tak terhindarkan. Kami menginginkan Gen Z mulai menyadari dan perlahan membangun keamanan finansial individu. Kami juga telah memberikan gambaran buruknya apabila mosi ini dimenangkan oleh Tim Pro, yakni bayangkan bila mayoritas Gen Z saat ini masih berada pada tahap awal usia produktif dengan penghasilan belum tetap dan masih dalam proses pembangunan kestabilan ekonomi, lebih memilih menggunakan uangnya untuk self-reward dan beresiko membentuk pola konsumtif sejak dini, maka mereka akan terjebak dengan penawaran pay later tanpa kontrol yang baik, dengan pengeluaran yang semakin sulit dikendalikan dan memicu ketergantungan terhadap utang konsumtif. Karena itu, sejak pembicara 1 hingga 2, kami menawarkan solusi yang lebih rasional, yaitu memulai berinvestasi sesuai kemampuan dan pemahaman yang telah diluruskan. Dimulai dari pendidikan ekonomi dengan teori POAK yang dikemukakan oleh George Robert Terry yang diajarkan dan diimplementasikan sejak bangku SMA dan menginfluence pengetahuan investasi terhadap Gen Z seperti narasi yang positif, seperti mengajarkan tentang pemilihan instrumen investasi yang aman, yakni instrumen-instrumen yang low risk dengan return yang stabil seperti deposito, investasi emas, RDPU, dan valuta asing dengan jenis mata uang yang kuat. Kami yakin apabila tren tersebut diarahkan kepada hal-hal positif, tentu hal-hal positif terinfluence tersebut yang dapat memberikan efek domino sehingga ketahanan ekonomi kolektif dapat terjadi secara nasional. Dengan efek lanjutan, tentu mengontrol angka kriminal dan menjaga stabilitas dalam negeri. Investasi membantu menjaga nilai uang dan menjadi langkah untuk mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Sebaliknya, apabila self-reward dijadikan prioritas utama, maka pengeluaran akan lebih banyak digunakan untuk kepuasan sesaat yang nilainya cepat habis. Bahkan tidak sedikit pengeluaran konsumtif yang akhirnya disesali karena hanya memenuhi keinginan sementara, bukan membangun keamanan finansial. Oleh karena itu, memprioritaskan investasi merupakan pilihan yang lebih bijak, realistis, dan bertanggung jawab dibanding dengan self-reward sebagai prioritas utama. Maka dari itu, kami dengan tegas menolak mosi ini. Terima kasih. Setelah mendengarkan seluruh argumentasi tim kami, dapat disimpulkan bahwa persoalan dalam mosi ini bukan tentang melarang Gen Z menikmati hidup, melainkan tentang apa yang harus diprioritaskan di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Sejak awal, kami telah menjelaskan bahwa pelemahan nilai rupiah, kenaikan biaya hidup, serta realita penghasilan Gen Z yang sebagian besar masih berada di bawah kisaran fresh graduate hingga UMR membuat budaya self-reward konsumtif menjadi sangat beresiko apabila dijadikan prioritas utama. Tim kami telah membuktikan bahwa self-reward yang berlebihan perlahan memberikan efek domino yang menjadi lemahnya ekonomi individu yang berimbas pada stabilitas nasional akibat tekanan validasi sosial dan media sosial. Akibatnya muncullah fenomena pay later, utang konsumtif, pinjaman online, hingga perilaku finansial tidak sehat lainnya. Bahkan ketika kondisi ekonomi semakin tertekan, hal tersebut dapat berdampak luas pada meningkatnya tekanan mental, kriminalitas, hingga melemahnya ketahanan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, kami menawarkan solusi yang jauh lebih realistis dan bertanggung jawab, yaitu membangun kebiasaan investasi sejak dini, dimulai dari nominal kecil, serta menerapkan prinsip POAK, planning, organizing, activating, dan juga controlling. Karena kestabilitasan finansial tidak dibangun secara instan, tetapi melalui kedisiplinan dan pengelolaan keuangan yang bijaksana. Kami juga menegaskan bahwa investasi bukan berarti tidak menikmati hidup. Self-reward tetap boleh dilakukan selama proporsional, tidak dipaksakan, dan tidak mengorbankan keamanan finansial masa depan. Yang kami perjuangkan hari ini adalah terciptanya generasi muda yang lebih mandiri, lebih siap menghadapi krisis, lebih bijak mengelola uang, dan mampu memiliki kehidupan yang layak serta tenang di masa depan. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukan hanya tentang kesenangan sesaat, tetapi tentang kemampuan
kemampuan seseorang untuk tetap hidup, aman, stabil, berkecukupan di masa depannya. Maka dari itu, kami sebagai tim kontra dengan tegas menolak mosi bahwa Gen Z harus memprioritaskan self-reward dibanding memulai investasi.